Roy Suryo dan yang lain-lain juga mendapatkan panggilan untuk tanggal 2 Juli nanti ke Polda Metro Jaya. Apakah mereka akan datang atau tidak, belum ada keputusan. Tapi yang jelas Roy Suryo dan teman-teman sekarang dibidik dengan 3 pasal. Berdua kita berdua, susah senang bersama. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas terkait yang bulan Juli besok ya guys ya. Yang kemarin saya sudah upload masalah kabar gembira. Sekarang saya kabarkan kembali bahwa besok tanggal 2 Juli itu yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya adalah Rismon dan juga Panji guys. Tapi guys, dirinya mengaku katanya nggak tahu mau hadir atau tidak. Waduh, mau kabur guys. Tapi juga di sini ada video yang, waduh, ini benar enggaknya ya guys ya. Kita masih tanda tanya besar. Ada video bahwa Roy Panji dan juga Tipeng ataupun Tifa ya guys ya, terkunci di dalam kamar hotel. Aduh, ini ada apa ini? Ada apa? Pakar telematika Roy Suryo merespon perilaku mantan Presiden Jokowi yang memilih berlibur bersama keluarganya pada momen Tahun Baru Jawa 1 Suro 1959 Dal yang bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Awal tahun baru ini perlu dimaknai, namun tidak dengan perayaan pesta atau pergi liburan, melainkan sebaiknya dengan keheningan dan perenungan atas hidup yang telah dan akan dijalani. Jumat 276 walah kadrun guys. Ini ya guys ya, wong sedang liburan salah guys ya. Di rumah terus katanya sakit parah. Terus gini ya gimana guys ya, kayaknya ngispak di Jokowi ngising pun ya dimasalahkan ya guys. Panji ya, stres Panji guys, ini obat habis guys. Kata Roy, publik justru dikejutkan dengan kemunculan Jokowi yang sebelumnya dikabarkan sakit. Namun kemudian tampak tersenyum dan terbuka menyampaikan bahwa ia hendak berlibur bersama cucu-cucunya ke Bali. Jelasnya kemarin ada yang berangkat bersama istrinya bepergian di bandara. Stres lah Panji guys tuh. Hari ini adalah momen sakral untuk menyucikan diri secara lahir dan batin, memulai tahun baru dengan hati yang bersih, menghormati leluhur dan semesta, menguatkan kesadaran spiritual dan mencoba pengendalian diri, bukan malah cuma pamer mau vakansi atau sekedar liburan bersama dinasti. Walah, gemblung ya gemblung. Pak Jokowi kemarin keluar dan ingin diwawancarai, aslinya itu ingin agar masyarakat itu tidak terjebak dalam isu negatif yang terus dikeluarkan oleh para kadrun ya guys ya, yang menyebut bahwa Pak Jokowi kena adab itu. Kayak gitu disalahkan guys, kan goblok buat ya guys. Panji kan. Orang-orang yang lagi nyerang Pak Jokowi itu kan ya secara umur udah di atas 40-an lah. Ya. Artinya mereka tahun 98 itu mereka udah dewasa. Kemana mereka? Nggak ada bang, pegang burung semua mereka bang. Ini pegang burung. Burungnya siapa? Bukan burung yang lain guys, ini burung ya.
burung gentilang guys. Mereka saat ketika menghadapi pemerintah yang Otoriter saat itu, ya. otoriter, mereka nggak punya keberanian. Masih mendingan kita, Bang. Kita masih punya nyali, ya. Tapi ketika setelah zaman reformasi pun di zaman Megawati, berani nggak mereka sekeras ini? Nggak berani, karena mereka tahu resikonya. Zaman Pak SBY berani nggak? Setelah mereka melihat Pak SBY melaporkan orang gitu kan. Dan langsung masuk penjara kan? Dan mereka itu kan adalah orang-orang dewasa saat itu kan. Berani nggak? Nggak ada berani. Nggak berani. Mereka itu muncul karena ada pembiaran dari Pak Jokowi. Ya. Nah sekarang ini akhirnya mereka kalut kan, ketakutan, pusing, bingung gitu kan. Waduh, ternyata Pak Jokowi Menggunakan haknya gitu kan. Nah setelah dia menggunakan haknya, udah kocar kacir. Ada nggak tokoh baru atau bukan tokoh, pion baru yang muncul? Nggak ada lagi. Belum ada. Dan nggak akan berani Nggak juga. akan berani. Karena mereka sudah mencium bau penjara ini. Ya iya. Nah itu. Jadi kita coba saksikan ya bagaimana ke depan pion-pion ini menikmati hotel Prodeo kan. Jadi nggak apa-apa. Paling nggak ketika mereka bebas nanti, mereka bisa menyombongkan diri lah. Pernah ada di hotel Prodeo kan. Ya, sobat RH sekalian, ternyata tidak hanya Rismon Sianipar yang mendapatkan panggilan, Roy Suryo dan yang lain-lain juga mendapatkan panggilan untuk tanggal 2 Juli nanti. Tuh kan guys, Roy Suryo, Roy Panji pun dipanggil ya guys ya. Jadi 2 orang guys. Apakah 3 bersama Tipeng? Oh, kita nggak tahu ya guys. Ini kemungkinan besar ada 2 ya guys ya. Nanti masuk langsung jadi tersangka, kita nggak tahu guys ini ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan kepada kalian, akhir Juli ataupun bulan Juli adalah bulan terakhir untuk para kadrun ya guys. Polda Metro Jaya panggilan atau undangan klarifikasi. Apakah mereka akan datang atau tidak, belum ada keputusan, tapi yang jelas Roy Suryo dan teman-teman sekarang dibidik dengan 3 pasal, yaitu pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kemudian berikut sanksinya yaitu kemudian pasal 28 ayat 3 jungto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang 1 2004. Tuh kan, bener nggak guys? Yang kemarin saya sampaikan, benar guys. Jadi mereka bakal kena pasal berlapis. Aduh jangan ya. Cuman satu kata ya guys ya, melas. Apa rasakno guys? Jadi itu yang dikenakan kepada mereka. Nah, Berdua kita berdua. Waduh. Kebersamaan Tifa dan Roy Sukro dalam kondisi apapun tetap bahagia. Indonesia terasa milik berdua, yang lain kontrak. Susah senang bersama. Luar biasa guys ya tuh nih guys. Nih, ada apa dengan mereka guys? Kita lagi. Tuh. Nah ini guys tuh, dengerin tuh, lihat tuh. Kok bisa ya dijebak ke hotel? Dokter Tifa mengaku ada yang sengaja membuat dirinya datang ke hotel ketemuan rekannya Roy CS. Kabar terbaru lagi viral. Dokter Tifa terjebak di kamar hotel bersama CS. Waduh, ini yuk. Ini Pak Hansip nih tolong diamankan ini. Tapi ingat guys ya, ini belum tentu kebenarannya ini ya guys ya, masih tanda tanya. Tapi ya kita menduga bisa saja ya guys ya, karena
kedekatan mereka yang terus-menerus bersama, guys. Kalau Doraemon, Doraemon, Rismon ya guys ya, itu kan jarang. Tapi kalau Tipeng dan Panci itu sering sekali bareng, guys. Ada apa itu? Terus kawin apa? Ya, coba abang name it lah siapapun ya. Mereka punya dan terkenal, ya, ada di media dan segala macam. Itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih bang. Oh. Ya, coba lihatlah apa pekerjaan mereka kan nggak ada juga. Gitu. Ini nih, kalau orang punya kerjaan, orang sibuk dengan mencari nafkah, ya, orang sibuk mencari nafkah. Pasti dia akan, kehidupannya itu tidak akan selalu dari pagi sampai tengah malam urusinnya gini gitu. Pasti ngurusin perusahaan, ngurusin pekerjaan gitu kan. Ya. Nah kalau orang yang setiap hari ya mengurusi urusan begini, pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya kan bisa jadi. Oh, itu pekerjaannya justru. Kan? Jadi kalau itu pekerjaannya bisa dipastikan dibayar, guys. Tapi ini Panji itu diurusin lah, itu bisa kejebak gimana itu. Jadi saya tidak mau bilang ada bohir dan segala macam, cuma kita pakai logika aja, ya. Orang yang punya pekerjaan, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah, Sabtu Minggu tentu dengan keluarga, tentu gak ada waktu bang untuk melakukan hal itu. Tapi kalau dari Senin sampai Minggu urusannya Pak Jokowi, ya itu pekerjaan mereka. Betul, betul. Memang kalau kita pantau mobilitas mereka ya, khususnya 5 orang ini khususnya ya sebagai tokoh sentral lah, nggak begitu, dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, Fadila, Egy, nggak begitu. Apa sih pekerjaan mereka kan gitu loh? Ya kok bisa sebebas itu ya mereka dari kota ke kota, anggaplah melakukan survei, mencari data dan informasi dan seterusnya. Emang mereka mau keluar biaya sendiri, dan itu kan bukan biaya murah juga untuk mobilitas seperti itu ya kan gitu loh. Nah kalau memang mereka itu karyawan di sebuah institusi ya entah swasta atau negara misalnya, emang bisa dia keluar jam kerja seperti itu. Jadi kalau kita melihat secara logika aja benar, mereka ini sebenarnya itulah pekerjaan mereka saat ini. Dibayar. Kalau yang 3 ini ya baru saya dengar karena urusan Pak Jokowi. Jadi kalau melihat untuk bangsa ini nggak ada track recordnya sih kalau mereka 3 gitu kan. Roy Suryo pun nggak ada track recordnya untuk bangsa ini. Ada. Jangan bilang Roy Suryo tidak ada track recordnya ya guys ya. Salah besar itu. Roy Suryo itu track recordnya itu adalah nyolong panci, nyolong perabotan guys. Sing dilamani guys ya, yang sebentar lagi akan diurus juga itu nanti. Ayo gue. Ini adalah track record dari seorang sosok Roy Suryo ataupun Roy Panci guys. Ya, jadi Egy Sujana abu-abu, nggak jelas kemana gitu kan. Abang saya satu itu. Ini Egy Sujana kemana guys? Ini Egy Sujana kemana ini? Masih hidup atau sudah tiada guys? Coba tolong komentar ini yang tahu di mana letaknya sosok Egy Durjana sekarang berada guys ya. Kita itu kangen guys kepada dia. Jadi, tapi satu hal, mereka itu kalau ditanya satu persatu, mereka pasti nggak akan bisa menjawab. Apa kerugian bagi diri mereka? Nggak ada. Mereka pasti nggak bisa jawab. Ya. Kalau mereka bilang, untuk rakyat, sejak kapan kalian diangkat mewakili rakyat? Kan? Enggak kan? Jadi jangan suka bawa-bawa nama rakyat, ada yang suka bawa nama umat gitu kan. Itu hanya untuk membenarkan pemikiran kalian gitu. Jadi makanya jangan dikit-dikit ikut provokator. Milih presiden itu biayanya triliunan, melibatkan ratusan juta orang.
Kenapa begitu orang itu terpilih kamu lebih percaya sama provokator yang tidak pernah ada yang milih? Presiden dipilih ribuan orang, tiba-tiba percaya sama Rocky Gerung yang tidak pernah dipilih orang. Coba, presiden dipilih jutaan orang, tiba-tiba Pak Amin Rais mau bikin people power. Ya nggak jalan. Yang datang cuma 1.000, bukan people power tapi upil power. Lah itu kenapa lagi kita ini lebih percaya. Seorang bupati itu dipilih ratusan ribu orang. Tapi begitu berjalan kita lebih percaya sama 1-2 orang yang anti kabupaten. Jangan kita menikah dengan suami istri kita masing-masing. Itu sudah puluhan tahun. Masa kita lebih percaya sama isu yang dilontarkan sama tukang ojek? Jangan begitu. Kalau itu yang terjadi, fondasi yang kita bangun akan runtuh. Baik buruknya, ini adalah negeri kami, negeri kita, Indonesia. NKRI harga mati ya guys. Tapi ini saya jujur guys ya, mempertanyakan benar atau tidak video tentang yang tadi guys, yang Roy Panci bersama Tipeng itu ya terkunci di dalam hotel guys. Ini ya, jika itu benar, tolong komentar. Jika itu salah, tolong komentar. Karena saya juga masih mempertanyakan itu, ya guys. Tapi kalau benar ya nggak apa-apa lah, biar mereka itu beranak pinak ya guys. Udah nggak sabar masuk Prodeo ya guys ya. Karena kalau sudah masuk hotel Prodeo kan ya guys ya, jelas mereka itu bersama. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanganmu yang sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh hati. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Blacker Majenang pencipta lagunya. Terima kasih
takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri.